Edarkan ganja modus obat herbal, Pasutri ditangkap. Terekam CCTV pasangan kekasih curi motor di Sedang Bedagai. Gerebek pengedar sabu, polisi adu mulut dengan seorang perangkat desa. Komplotan jambret sasar WNA di Bali. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya, Dewa Manik, selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang terdesak kebutuhan ekonomi. Sepasang suami istri di kota Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg yang sudah siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, Pasutri bernama Zakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, keduanya mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dikemas dalam bungkus obat herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Setiap bungkus ganja dijual dengan keuntungan sekitar 2 juta rupiah. Untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal. Pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil pulbaken dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan menuju yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pasangan kekasih yang mencuri sepeda motor di Kecamatan Serdajadi, Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi telah berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku di wilayah Serampa, sementara seorang lainnya masih dalam pencarian. Wanita berinisial A akhirnya berhasil diamankan petugas unit Reskrim Dolok Masihul, Polres Sedang Bedagai. Wanita ini diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor. Perempuan berusia 18 tahun bersama kekasihnya terbukti melakukan aksi pencurian motor di salah satu grosir makanan di Kecamatan Serdajadi, Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara pada 9 September 2025 lalu. Melalui laporan dan rekaman CCTV, tim unit reskrim menangkap tersangka beserta barang bukti milik tersangka di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Serampa. Sementara kekasihnya berinisial ARS berhasil melarikan diri dengan membawa motor curian mereka tersebut. Kanit Reskrim Polsek Dolok Masihul, Ibtu Kori Olowan Suregar menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi saat kunci kontak motor masih tergantung di kendaraan. Ia juga mengimbau warga untuk lebih waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Ada 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita ketahui inisial pelaku yaitu untuk laki-lakinya ARS dan perempuannya AY. Dan kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perempuan namanya AY, sedangkan pelaku laki-lakinya sedang dalam pencarian. Akibat perbuatannya, tersangka kini diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Sementara kekasih tersangka masih dalam pengejaran polisi. Dari Sedang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim buru sergap Satres Narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menggerebek rumah pengedar sabu di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan pengedar sabu ini diwarnai adu mulut antara petugas dengan seorang yang mengaku perangkat desa.
Usai diamankan di jalan rumah seorang pengedar narkoba berinisial MY di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digerebek polisi. Namun langkah petugas terhenti saat seorang yang mengaku perangkat desa setempat menghalangi petugas. Perangkat desa ini menyatakan surat perintah tugas, mengancam mendatangkan massa dan mengepung petugas. Adu mulut pun pecah namun tidak berlangsung lama karena seorang perangkat desa itu sadar setelah petugas menemukan sabu di jaket pelaku. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di seluruh ruangan untuk mencari barang bukti lainnya. Beberapa paket sabu ditemukan di berbagai tempat, mulai dari saku baju hingga dalam kotak yang disimpan di lemari. Proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh keluarga termasuk istri pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita 8 paket sabu dengan total seberat 7,7 gram. Berdasarkan pemeriksaan, MY mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial BA yang kini tengah diburu petugas. Dalam menjalankan aksinya, MY menjual sabu seharga Rp100.000 per gram dan menggunakan sebagian barang haram itu untuk dirinya sendiri. Sat Narkoba Polres Pasuruan telah mengamankan seorang berinisial MJ di wilayah Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan 8 paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pengakuan tersangka dalam hal ini sebagai pengedar dengan keuntungan Rp100.000 per gramnya. Untuk saat ini kasus ditangani oleh Sat Narkoba Polres Pasuruan. Atas perbuatannya, MY dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 2 orang komplotan jambret yang terekam kamera pengawas saat beraksi mengelabui korbannya di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Modus kedua pelaku dengan cara meminta rokok kepada korban, kemudian memindahkan dompet korban yang berisi uang tunai sebesar Rp20 juta. Inilah cuplikan dari kamera pengawas yang memperlihatkan saat 2 pelaku jambret berinisial DUS dan AL melancarkan aksinya di kawasan Jalan Benesari, Kuta Badung, Bali. Keduanya kerap beraksi dengan modus berpura-pura meminta rokok atau sesuatu kepada targetnya. Ketika korban lengah, dompet berisi uang tunai sekitar Rp20 juta milik Damian Troy Rowe, wisatawan asal Australia pun langsung diambil dari saku korban. Sadar telah kehilangan dompet, bule parubaya tersebut langsung melapor ke Polsek Kuta. Tim Reskrim Polsek Kuta pun bergerak melakukan penyelidikan dan mencari informasi di lapangan. Dari hasil identifikasi, akhirnya terungkap identitas kedua pelaku. Kedua pelaku jambret masing-masing berinisial DUS dan AL akhirnya dibekuk tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, tim Reskrim Polsek Kuta juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp2,6 juta, paket ojek online, kaos hitam, topi coklat, serta sepeda motor Matic yang digunakan saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah berkali-kali melakukan aksi serupa dengan menyasar kawasan wisata Kuta, terutama di wilayah Seminyak dan Batma. Sasaran utama pelaku adalah wisatawan asing serta wisatawan lokal yang tidak waspada. Kita amankan pelaku itu di rumah kosnya di Denpasar Selatan, daerah Denpasar Selatan, ya tanpa ada perlawanan. Ya karena memang kita sudah cukup bukti dan memang kita sudah berdasarkan saksi-saksi yang sudah kita periksa, memang ada di sana lokasinya. Dan itu dia yang pakai jaket ojol itu dia sebenarnya ojol atau memang nyamar apa pura-pura itu? Sehari-hari memang dia freelance. Nah ini tapi memang kalau secara aplikasinya dia tidak ada sebagai operator dari mitra ataupun mitra ojol, tapi memang dia sehari-hari menggunakan jaket ojol tersebut untuk menyasar targetnya seperti itu. Ya, untuk menyasar target. Ini pelaku memang menyasar warga negara asing seperti itu. Kebetulan memang yang kedua ini warga negara Indonesia. Ya, karena ada 2 LP memang yang sudah ada datanya di kita yang memang dia mengakui melakukan. Tapi setelah pengakuan dia ada 5 LP, namun mungkin korban belum ada melapor. Dan ini yang dilakukan berdua aja atau gimana? Ya memang ada 2 orang. 2 orang. Wisatawan semua korban? Tidak, kebetulan ada warga negara Indonesia juga. Jadi belum bisa kita simpulkan itu ada wisatawan ataupun memang warga negara ataupun dari penduduk asli Bayak Bali ya, seperti itu. Itu biasanya yang disasar apa aja sih? Ya, kebetulan dompet, handphone, dan lain-lain. Ya, kebetulan ini korbannya adalah WNA. Ya, di dalam dompetnya tersebut ada uang yang memang sudah dalam bentuk pecahan mata uang asing, kemudian mereka bagi.
Agar kejadian jambret tidak terulang, Polsek Kuta mengimbau masyarakat maupun wisatawan domestik dan mancanegara untuk lebih waspada terhadap modus kejahatan jalanan, terlebih di area wisata yang ramai pengunjung. Jajaran Polsek Kuta juga terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan kawasan wisata demi menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolsek Kuta dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri satu bal rokok di salah satu toko sembako di Jalan Ciptomangun Kusumo, Peninggilan Ciledug, Kota Tangerang. Aksi tersebut terjadi pada Selasa pagi 7 Oktober 2025. Pelaku melancarkan aksinya saat pemilik toko tengah pergi mengantar anak ke sekolah. Peristiwa pencurian terjadi pada Selasa pagi 7 Oktober 2025 di salah satu toko sembako di Jalan Ciptomangun Kusumo, Peninggilan Ciledug, Kota Tangerang. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam toko yang saat itu sedang sepi. Menurut kendaraan pemilik toko, saat kejadian dirinya tengah mengantar anak ke sekolah, sehingga toko dalam kondisi tanpa pengawasan. Momen tersebut dimanfaatkan pelaku untuk mengambil satu bal rokok tanpa meninggalkan jejak kekerasan ataupun perusakan. Akibat pencurian ini, korban diperkirakan mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 6 orang pencuri sepeda motor beraksi di Tambun Utara, Bekasi pada Rabu 8 Oktober 2025. Komplotan ini membawa kabur motor warga yang terparkir di halaman rumah dengan membobol gembok pagar rumah dan merusak kunci kontak motor. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi 6 orang pelaku pencurian sepeda motor di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat para pelaku bergerak cepat dan terkoordinir. Sebagian pelaku menjaga situasi di depan gang, sementara lainnya masuk ke halaman rumah korban untuk membobol pagar dan membawa lari motor. Aksi tersebut terjadi dalam hitungan menit. Korban baru menyadari kejadian itu saat pagi hari ketika melihat pagar sudah terbuka dan motornya hilang. Susendi Andika Priyanto, tim Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi nekat komplotan pencuri spion mobil yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam aksi yang terekam CCTV, para pelaku terlihat meloncat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil spion mobil korban. Inilah video rekaman video aksi pencurian spesialis spion mobil di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku nekat meloncat pagar rumah dan masuk ke garasi. Salah satu pelaku langsung menarik dan melepaskan kedua spion mobil milik korban sebelum kemudian melarikan diri. Selang setengah jam kemudian, komplotan ini diduga melakukan aksi serupa di lokasi lain di Jalan Nangka, tak jauh dari tempat kejadian pertama. Menurut korban, Ita, pencurian terjadi pada Rabu dini hari saat ia akan berangkat kerja. Korban mendapati spion mobilnya sudah hilang dan memeriksa rekaman CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Itu dari pagar tuh. Pasti ya, karena ini kan nggak ada alarmnya jadi nggak bunyi ya. Pusat kan sudah. Berapa orang, Bu? Wah, yang satu jaga di pagar, yang masuk satu. Dari CCTV ya? Pelaku 2 orang. 2 orang. Yang diambil apa itu? Di sini ini spion kanan kiri. Aksi cepat komplotan pencurian di daerah Jagakarsa pun kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sedikitnya sudah ada 4 korban yang mengalami kehilangan spion mobil dengan modus serupa. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang ibu muda di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban pembegalan saat berkendara seorang diri. 2 pelaku merampas motor korban sambil mengancam dengan tajam. Aksi mereka terekam CCTV dan sempat dihalangi warga.
Aksi pembegalan terhadap seorang ibu muda di Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat pengunjung warga melempar kursi ke arah pelaku saat korban berteriak minta tolong. Namun kedua pelaku berhasil kabur sambil membawa motor rampasan. Korban saat itu berkendara dari salah satu mal di Bekasi menuju rumahnya dan dipepet dua pelaku di depan Superindo Durenjaya. Setelah ditodong celurit, korban menyerahkan motornya. Peristiwa terjadi pada Rabu pagi menjelang subuh saat kondisi jalan sedang sepi. Siapa ininya pelakunya, Bang? Kemarin pas hari Rabu ya. Saya di sini kan nutupnya jam 2. Jam 2 udah pada nutup, semua udah pada sepi. Terus pas sekitar setengah 5 sampai jam 5 subuh tuh ada ibu-ibu teriak begal gitu. Pas saya dengar langsung bangun, buka rolling door, taunya ibu-ibunya udah tergeletak itu di tengah jalan itu. Berarti korbannya ibu-ibu? Cuman begalnya udah nggak ada. Udah pergi. Begal, berapa orang Bang begal? Kalau yang Abang tahu? Kurang tahu sih persisnya, paling 2 motor atau kayaknya sih ya. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Rawalumbu. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari polisi yang memeriksa pemilik gedung nukleus di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang hancur akibat ledakan pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Selain memeriksa pemilik gedung, Puslapor Barreskrim Polri juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Wanita berinisial A akhirnya berhasil diamankan petugas unit Reskrim Dolok Masiho, Polres Serdang Bedagai. Wanita ini diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor. Perempuan berusia 18 tahun bersama kekasihnya terbukti melakukan aksi pencurian motor di salah satu grosir makanan di Kecamatan Serdajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 9 September 2025 lalu. Melalui laporan dan rekaman CCTV, tim unit reskrim menangkap tersangka beserta barang bukti milik tersangka di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Serampa. Sementara kekasihnya berinisial ARS berhasil melarikan diri dengan membawa motor curian mereka tersebut. Kanit Reskrim Polsek Dolok Masiho, Ibtu Kori Oluwan Suregar menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi saat kunci kontak motor masih tergantung di kendaraan. Ia juga mengimbau warga untuk lebih waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Ada 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita ketahui inisial pelaku yaitu untuk laki-lakinya ARS dan perempuannya AY. Dan kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perempuan namanya AY, sedangkan pelaku laki-lakinya sedang dalam pencarian. Akibat perbuatannya, tersangka kini diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Sementara kekasih tersangka masih dalam pengejaran polisi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tim buruh sergap Satres Narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menggerebek rumah pengedar sabu di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan pengedar sabu ini diwarnai adu mulut antara petugas dengan seorang yang mengaku perangkat desa. Usai diamankan di jalan rumah seorang pengedar narkoba berinisial MY di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek polisi. Namun langkah petugas terhenti saat seorang yang mengaku perangkat desa setempat menghalangi petugas. Perangkat desa ini menyatakan surat perintah tugas, mengancam mendatangkan massa dan mengepung petugas. Adu mulut pun pecah namun tidak berlangsung lama karena seorang perangkat desa itu sadar setelah petugas menemukan sabu di jaket pelaku. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di seluruh ruangan untuk mencari barang bukti lainnya. Beberapa paket sabu ditemukan di berbagai tempat, mulai dari saku baju hingga dalam kotak yang disimpan di lemari. Proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh keluarga termasuk istri pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita 8 paket sabu dengan total seberat 7,7 gram. Berdasarkan pemeriksaan, MY mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial BA yang kini tengah diburu petugas. Dalam menjalankan aksinya, MY menjual sabu seharga Rp100.000 per gram dan menggunakan sebagian barang haram itu untuk dirinya sendiri. Saat Narkoba Polres Pasuruan telah mengamankan seorang berinisial MC di wilayah Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan 8 paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pengakuan tersangka dalam hal ini sebagai pengedar dengan keuntungan
100.000 per gramnya. Untuk saat ini kasus ditangani oleh Sat Narkoba Polres Pasuruan. Atas perbuatannya, MY dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berdalih digunakan untuk menjaga diri, seorang pria di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran kedapatan membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Dari pengakuan tersangka, pistol itu didapat dari orang tuanya yang kini masih buron. Tersangka Andika Pratama 32 tahun hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas unit reskrim Polsek Kedaton, Kota Bandar Lampung, lantaran nekat membawa senjata api jenis pistol lengkap dengan amunisinya. Warga Raja Basa, Bandar Lampung ini ditangkap saat berada tak jauh dari kediamannya beberapa waktu lalu. Saat itu polisi yang sedang berpatroli di daerah rawan pada malam hari berpas-pasan dengan tersangka yang gerak-gerik yang mencurigakan. Saat didekati polisi, tersangka sempat berusaha menghindar. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapati sepucuk pistol berisi 4 butir peluru aktif yang diselipkan tersangka di bagian pinggang celananya. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka berdalih membawa senjata api itu untuk menjaga diri. Bahkan dia mengaku pistol otomatis jenis FN pabrikan Turki itu merupakan milik orang tuanya yang kini masih buron. Gerak-gerik atau gesturnya mencurigakan. Karena itu selanjutnya tersangka dihentikan oleh petugas, dilakukan ditanya-tanya dan kemudian dilakukan penggeledahan badan. Pada saat itu didapati 1 pucuk senjata api jenis pistol beserta amunisi yang terselip di selipan celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh yang bersangkutan. Senjata ini bukan senjata rakitan. Kita masih dalami dari mana asal senjatanya. Kalau menurut pengakuan dari pelaku, dia melihat senjata ini disimpan oleh orang tuanya atau bapaknya di lemari. Kemudian diambil sama yang bersangkutan. Bapaknya ini masih kita lakukan pencarian karena menurut informasi tidak ada di seputaran Lampung tapi ada di luar Pulau Jawa. Saat ini polisi masih memburu orang tua tersangka yang diakui pemilik senjata api tersebut. Tersangka pun bakal dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa hak di muka umum serta terancam hukuman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membekuk pelaku pencurian 2 telepon genggam di salah satu agen transfer sekaligus warung di Jalan Cempaka 1, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku dibekuk merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku pencurian telepon genggam atau handphone ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pria berinisial AS 30 tahun ditangkap di kontrakannya di kawasan Mampang Perapatan. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku spesialis pencurian handphone dengan sasaran warung yang pemiliknya lengah. Motifnya pria pengangguran ini untuk membayar kontrakan dan makan. Pelakunya, yang mana pelaku ini berinisial AS, kami dapati di kediamannya di daerah Mampang Perapatan. Nah, tersangka ini merupakan residivis, telah melakukan tindak pidana secara berulang 2 kali. Jadi dapat kami sampaikan bahwa motif dari pelaku itu sendiri karena pelaku ini butuh untuk membayar kontrakan dan makan sehingga tergoda untuk melakukan pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dilakukan penahanan dan dijerat pasal 362 KUHP, pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta yang berhasil menangkap sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara. Modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korbannya dengan cara mengiming-imingi gaji besar.
Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama imigrasi menggagalkan keberangkatan para calon pekerja migran Indonesia yang rencananya akan dijual ke sejumlah negara penempatan. Sebanyak 15 orang pelaku dari 39 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke sejumlah negara berhasil ditangkap kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 24 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Satu diantaranya merupakan warga negara asing asal Lebanon yang berperan sebagai penyokong dana sekaligus penyalur di negara tujuan bagi para calon korban yang ingin bekerja ke luar negeri. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ronald F. Sisipayung, mengatakan dari pengakuan tersangka yang telah diamankan, korban dijanjikan gaji besar 15 juta hingga 30 juta rupiah. Adapun beragam peran yang dilakukan para tersangka, mulai dari mencari calon korban di daerah, mengurus dokumen, mengurus keberangkatan, hingga penyalur ke negara penempatan. Para pelaku mendapatkan keuntungan dari setiap masing-masing korban mulai dari 2 hingga 7 juta rupiah. Tidak hanya itu, untuk mengelabui petugas, pelaku akan menyalurkan para korban terlebih dahulu ke negara lain untuk transit sebelum menuju negara tujuan. Sementara negara penempatan tujuan para korban seperti Kamboja, Arab Saudi, Malaysia, Oman, Singapura, Laos, China, Korea Selatan, hingga Taiwan. Untuk menjembatani warga-warga Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri. Kemudian kami laporkan bahwa memang sekali lagi motif dari mereka untuk mau diiming-imingin untuk bekerja di luar negeri adalah janji untuk mendapatkan gaji yang lebih besar dengan nilai antara 15 juta sampai 30 juta. Jadi ada beberapa negara yang menjadi tujuan utama mereka, diantaranya adalah Arab Saudi, kemudian Malaysia, kemudian Kamboja, kemudian Korea Selatan, Taipei, Singapura, yang memang di sana ada yang direncanakan ada yang bekerja menjadi asisten rumah tangga, ada yang memang bagian dari sindikat penipuan atau scam, bahkan ada yang direncanakan untuk bekerja menjadi admin atau judi online. Para korban akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun, restoran, scamming, hingga admin judi online. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah paspor, handphone, dokumen perjalanan, 2 unit kendaraan mobil sebagai operasional. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis, diantaranya UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah, dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Dari Tangerang, Muji Platu Marisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal saat menuju ke pasar. Akibatnya lengan kiri korban mengalami luka bacok dan motor raib dibawa pelaku. Insiden pembegalan yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Teti Yusnita ini terjadi pada pagi hari di Jalan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami, Palembang, sesaat menuju ke pasar. Aksi pembegalan itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat 2 pelaku berboncengan motor menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Dengan senjata tajam berupa celurit dan mandau, kedua pelaku memaksa korban turun dari motor. Selanjutnya, salah satu pelaku juga membacok tangan kiri korban hingga terluka. Ditemui di kediamannya, korban menceritakan detik-detik mencekam saat dirinya disergap pelaku. Dijelaskannya, saat itu ia hendak berangkat jualan ke pasar. Dirasa aman melintasi jalan itu, tiba-tiba datang 2 pelaku dari arah samping dan langsung menyuruhnya turun dari motor sambil menodongkan senjata tajam. Dirinya mengaku sempat berteriak meminta tolong dan berusaha mempertahankan motornya. Namun lantaran terancam senjata tajam dan lokasi yang sepi, ia terpaksa menyerahkan motornya. Dia begal kemarin seperti apa ya? Dia langsung mepet, ngomong turun dak. Ayo ngomong ke warung, jualan. Dari mana? Dari rumah. Pelakunya berapa orang itu? 2. Gimana cara mereka nyuruh turun itu? Turun dia dekat ya, ayo turun dak. Ayo masih kan kuat motornya. Akhirnya ayo nak ngambil kunci, langsung dibegal. Dia bawa senjata, Bu? Iya, senjata memandang. Sempat dibacokkan kayu? Sempat. Itu 2 orang pelaku itu bawa senjata semua? Iya, itu yang teroris itu. Usai kejadian, Teti yang masih syok langsung menghubungi keluarga dan kemudian melapor ke Polsek Sukarami, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, kebakaran terjadi di rumah milik warga di Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal pada Jumat pagi. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kebakaran ini diduga berawal dari korsleting listrik yang terjadi di salah satu ruangan di dalam rumah. Dalam waktu singkat, api cepat membesar dan menyebar ke seluruh bagian bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari pos wilayah Gemuh segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Warga sekitar turut membantu dengan membawa air dan memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya menegaskan wilayah hukumnya dalam kondisi aman pasca beredarnya ancaman bom di 3 sekolah internasional di Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arisham, menjelaskan polisi telah melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap pihak yang mengirim ancaman tersebut. Diduga pelaku menggunakan nomor atau identitas dari luar negeri. Polisi terus melakukan pendalaman bersama tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan Polres Tangerang Selatan. Hingga saat ini tidak ditemukan adanya bahan peledak atau kejadian yang membahayakan di lokasi sekolah. Dari beberapa kejadian di 3 TKP di Jakarta Utara dan juga di Tangsel ya, terkait ancaman tersebut, maka perlu kami laporkan kepada masyarakat bahwa sampai dengan saat ini wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali, aman ya, situasinya aman. Masyarakat dapat melakukan aktivitas. Kami ada 24 jam di lapangan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya. Polisi juga mengingatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan aksi ancaman atau penyebaran isu yang dapat mengganggu ketertiban umum. Polda Metro Jaya menegaskan penindakan tegas akan diambil jika ditemukan unsur pidana dalam pengiriman ancaman tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Ular sepanjang kurang lebih 4 meter ini mulanya muncul lalu kembali bersembunyi di bagian plafon salah satu toko. Karyawan toko yang melihat ular dibuat ketakutan dan membuat gaduh seisi pasar Sudi Mampir. Warga pun langsung menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Banjarmasin. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin yang tiba di pasar Sudi Mampir langsung melakukan pengamanan dan mengevakuasi hewan reptil tersebut. Penuturan Mida yang merupakan karyawan toko, saat itu dirinya makan siang di toko. Namun alangkah terkejutnya melihat ular sudah bertengger di plafon kiosnya. Kayaknya keluar kepalanya, buntutnya. Lalu bang, apa yang dilakukan? Setelah rame loh, ini kebanyakan di pasar nih loh, kagetan orang. Habis itu anu nih apa? Bertambah ganal nih anunya, plafonnya, bungkasnya. Ada yang mau? Dasar ada binatang ularnya. Panjang ularnya siapa? Panjang ularnya? Parah kayak 4 meter tadi. Lebarnya, apa beratnya siapa? Kamunya ini ada ganal lagi. Ganal, blowing ularnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Banjarmasin, Hendro, membenarkan adanya laporan warga terkait keberadaan ular piton tersebut. Menurutnya saat musim penghujan seperti ini, ular punya kecenderungan untuk bersembunyi di atas plafon. Untuk kalau musim penghujan, ular itu pasti banyak karena musim hujan atau banyunya naik. Ular-ular itu rata-rata naik ke atas itu jatuhnya plafon. Yang biasanya naik ke plafon ini ular sawah, ular sanca kan ya. Tapi kalau ular kobra jarang naik ke plafon, pasti di sekitaran pelataran rumah. Nah itu yang memang yang berbahaya. Dirinya menghimbau kepada warga untuk bisa menjaga kebersihan agar tidak memancing kedatangan hewan liar untuk bersembunyi.
Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Satya Naka, kontributor Simpo TV melaporkan. Seperti inilah video amatir petugas kepolisian Satlantas Polresta Cirebon dengan dibantu warga mengevakuasi korban kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon pada Kamis 9 Oktober 2025 pagi. Kecelakaan melibatkan satu unit truk kontainer dengan nomor polisi B9021 UEK yang menabrak tiang penerang jalan umum dan menghantam mobil dengan nopol E1434CZ dari arah berlawanan. Peristiwa kecelakaan membuat arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta sempat mengalami kemacetan cukup panjang. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Arjawinangun. Antara kendaraan truk tronton yang melaju dari arah Indramayu ke Cirebon diduga oleng ke arah kanan, kemudian menyeberang ke lajur arah berlawanan. Dan dari arah berlawanan akhirnya terjadi tabrakan dengan mobil Mitsubishi Kuda. Korban yang terpantau satu meninggal dunia dan satu luka, semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun. Kedua korban ini di minibus itu ya di depan? Ya, kedua korban adalah pengemudi dan penumpang dari Mitsubishi Kuda. Kasus kecelakaan tersebut ditangani petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ardika, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terdesak kebutuhan ekonomi, sepasang suami istri di Kota Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg yang sudah siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pasutri bernama Zakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, keduanya mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dikemas dalam bungkus obat herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Setiap bungkus ganja dijual dengan keuntungan sekitar 2 juta rupiah. Untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal. Untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pasangan kekasih yang mencuri sepeda motor di Kecamatan Serdajadi, Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi telah berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku di wilayah Serampa, sementara seorang lainnya masih dalam pencarian. Wanita berinisial A akhirnya berhasil diamankan petugas unit Reskrim Dolok Masiho, Polres Sedang Bedagai. Wanita ini diduga terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor. Perempuan berusia 18 tahun bersama kekasihnya terbukti melakukan aksi pencurian motor di salah satu grosir makanan di Kecamatan Serdajadi, Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara pada 9 September 2025 lalu. Melalui laporan dan rekaman CCTV, tim unit Reskrim menangkap tersangka beserta barang bukti milik tersangka di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Serampa. Sementara kekasihnya berinisial ARS berhasil melarikan diri dengan membawa motor curian mereka tersebut.
Kanit Reskrim Polsek Dolok Masiho, Ibtu Kori Olowan Suregar menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi saat kunci kontak motor masih tergantung di kendaraan. Ia juga mengimbau warga untuk lebih waspada dan tidak lengah saat memarkir kendaraan. Ada 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kita ketahui inisial pelaku yaitu untuk laki-lakinya ARS dan perempuannya AY. Dan kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perempuan namanya AY, sedangkan pelaku laki-lakinya sedang dalam pencarian. Akibat perbuatannya, tersangka kini diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara, sementara kekasih tersangka masih dalam pengejaran polisi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim Buru Sergap Saran Narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menggerebek rumah pengedar sabu di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan pengedar sabu ini diwarnai adu mulut antara petugas dengan seorang yang mengaku perangkat desa. Usai diamankan di jalan rumah seorang pengedar narkoba berinisial MY di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek polisi. Namun langkah petugas terhenti saat seorang yang mengaku perangkat desa setempat menghalangi petugas. Perangkat desa ini menyatakan surat perintah tugas, mengancam mendatangkan massa dan mengepung petugas. Adu mulut pun pecah namun tidak berlangsung lama karena seorang perangkat desa itu sadar setelah petugas menemukan sabu di jaket pelaku. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di seluruh ruangan untuk mencari barang bukti lainnya. Beberapa paket sabu ditemukan di berbagai tempat, mulai dari saku baju hingga dalam kotak yang disimpan di lemari. Proses penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh keluarga termasuk istri pelaku. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita 8 paket sabu dengan total seberat 7,7 gram. Berdasarkan pemeriksaan, MY mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial BA yang kini tengah diburu petugas. Dalam menjalankan aksinya, MY menjual sabu seharga Rp100.000 per gram dan menggunakan sebagian barang haram itu untuk dirinya sendiri. Sat Narkoba Polres Pasuruan telah mengamankan seorang berinisial MC di wilayah Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan 8 paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari pengakuan tersangka dalam hal ini sebagai pengedar dengan keuntungan Rp100.000 per gramnya. Untuk saat ini kasus ditangani oleh Sat Narkoba Polres Pasuruan. Atas perbuatannya, MY dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi nekat komplotan pencuri spion mobil terjadi di sebuah rumah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam aksi yang terekam CCTV, para pelaku terlihat meloncat pagar untuk masuk ke dalam garasi dan mengambil spion mobil korban. Inilah video rekaman video aksi pencurian spesialis spion mobil di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah pelaku nekat meloncat pagar rumah dan masuk ke garasi. Salah satu pelaku langsung menarik dan melepaskan kedua spion mobil milik korban sebelum kemudian melarikan diri. Selang setengah jam kemudian, komplotan ini diduga melakukan aksi serupa di lokasi lain di Jalan Nangka, tak jauh dari tempat kejadian pertama. Menurut korban, Ita, pencurian terjadi pada Rabu dini hari saat ia akan berangkat kerja. Korban mendapati spion mobilnya sudah hilang dan memeriksa rekaman CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Itu dari pagar tuh. Lompat, iya. Karena ini kan nggak ada alarmnya, jadi nggak bunyi ya. Efek kan sudah. Berapa orang, Bu? Nah, yang satu jaga di pagar, yang masuk satu. Dari CCTV ya? Pelaku 2 orang? 2 orang. Yang diambil apa aja? Di sini, ini, spion kanan kiri. Aksi cepat komplotan pencurian di daerah Jagakarsa pun kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Sedikitnya sudah ada 4 korban yang mengalami kehilangan spion mobil dengan modus serupa. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian spion mobil masih terjadi di sejumlah daerah. Untuk menghindarinya, pemilik kendaraan perlu meningkatkan kewaspadaan saat memarkir mobil di rumah ataupun di tempat umum. Berikut beberapa tips untuk mencegah pencurian spion mobil. Dan pemirsa, pertama, parkirkan kendaraan di tempat yang terang dan mudah diawasi.
Kedua, pasang kamera pengawas atau CCTV di area garasi maupun di depan rumah. Ketiga, gunakan penutupan atau penutup spion atau alat pengaman tambahan untuk mencegah pelaku melepaskan spion dengan mudah. Serta keempat, hindari memarkir mobil terlalu dekat dengan jalan utama yang ramai dilalui orang tak dikenal. Kelima, laporkan setiap aktivitas atau gerak-gerik mencurigakan kepada petugas keamanan ataupun pihak kepolisian terdekat. Demikian tips untuk mencegah pencurian spion mobil. Tingkat kewaspadaan dan kerjasama antar warga menjadi kunci dalam menjaga keamanan lingkungan serta kendaraan Anda. Demikian rangkaian informasi kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.